Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 8 praktikum Alpro 2 dari materi searching, linear, dan binary search. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Sabirin dengan NIM 122140074, asal kelas TPB 54RB, Prodi Teknik Informatika. Langsung aja kita ke pembahasan soal. Oke, tugas di sini kita disuruh inputin 6. Oke, jadi yang saya pahami 6 itu adalah banyaknya data gitu ya, banyaknya data yang kita ingin inputkan, dan kita disuruh menginputkan juga nama barang serta jumlah barangnya gitu. Serta yang paling bawah itu gula itu adalah kita disuruh inputin untuk menginput pencarian barang gitu. Misalkan kita inputkan gula, maka sampel outputnya akan adalah gula 2 gitu. Dia akan mencari barang yang sudah kita inputkan dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal ini dengan linear search gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke program, alangkah baiknya kita tahu dulu pengertian linear search ini apa. Jadi linear search adalah sebuah metode pencarian data dalam sebuah array dengan cara memeriksa satu persatu elemen pada array tersebut secara berurutan hingga data yang kita cari ditemukan atau seluruh elemen pada array telah diperiksa. Oke, jadi sebagai contoh linear search, jadi semisal kita di sini memiliki sebuah array gitu ya, 5 gitu. Ada array berisikan 5 gitu kan. Dimana berarti dari indeks 0 sampai indeks 4 ya. Dimana isinya ada 2, 4, 5, 6, dan 7 gitu. Nah, terus dalam konsep linear search ini, semisal kita menginputkan suatu data gitu atau nilai gitu, 6 gitu ya, 6. Dalam konsep linear search, dia akan mencari satu persatu setiap elemen array secara berurutan. Jadi dari indeks 0 secara berurutan akan dicek satu persatu sampai indeks 4 sampai dia ketemu angka atau data yang sama gitu, yaitu 6 gitu. Jadi secara visualisasinya kan dia bakal mengecek, 6 ini akan mengecek ke indeks 0. Apakah 2 ini sama dengan 6? Oh, 2 ini tidak sama, maka coret. Pas itu dia akan periksa lagi ke indeks 1. Apakah 4 ini sama dengan indeks 0? Maksudnya apakah 4 ini sama dengan 6? Oh, tidak, ternyata. Berarti salah lagi. Habis itu dia bakal ngecek lagi ke indeks 2. Apakah 5 ini sama dengan 6? Oh, tidak, berarti salah. Terus dia akan ngecek lagi ke indeks 3. Apakah 6 ini sama dengan 6? Oh, benar. Ternyata indeks 6 ini benar gitu. Maka jika dia sudah mengecek satu-satu dan ditemukan, maka suatu program tersebut akan berhasil dan berhenti gitu. Terus bagaimana ketika kita menginputkan suatu nilai data gitu, jika kita menginputkannya semisal 1 gitu. Kalau bisa kita lihat kan 1 itu tidak ada dong datanya di antara elemen array ini. Tidak ada kan? Nah, jadi apakah program tersebut dianggap tidak berhasil gitu? Tidak juga, karena dia sudah mengecek satu-satu gitu. Sudah mengecek satu-satu setiap elemennya. Tapi memang datanya saja yang tidak ada. Jadi program tersebut tetap dianggap berhasil. Mungkin secara visualisasinya seperti itu ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan programnya dari soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, bisa lihat di sini seperti biasa pada baris 1 include IOStream, habis itu pada baris ketiga itu using namespace std. Lalu selanjutnya pada baris kelima sampai baris ke-8 kita definisikan sebuah struct di sini bernama barang yang memiliki 2 anggota, yaitu nama sebagai string gitu, string nama, dan jumlah sebagai integer, yaitu integer jumlah gitu. Nah, setelah itu pada baris 10 sampai baris ke-18 kita deklarasikan sebuah fungsi void gitu bernama void cari yang menerima 3 parameter, yaitu array, habis itu ada jumlah elemen array atau integer n, habis itu ada target nama yang ingin dicari atau string target nama. Habis itu di dalam fungsi void cari
dilakukan iterasi melalui array dari struct menggunakan looping for di situ ya. Bisa dilihat pada baris 11 sampai baris 16. Habis itu pada setiap iterasi dilakukan pengecekan menggunakan if di situ ya. Apakah nama pada elemen saat ini sama dengan target nama yang diinputkan? Di situ bisa dilihat pada baris ke-12. Nah, jika true atau iya, maka informasi barang tersebut, nama dan jumlah dicetak ke layar gitu kan, cout. Bisa dilihat di situ coutnya pada baris ke-13. Lalu jika iya, maka fungsi selesai dengan pernyataan return. Di situ return pada baris ke-14. Nah, jika iterasi selesai tanpa menemukan barang dengan nama yang sesuai, maka dicetak pesan target nama tidak terdapat dalam data. Cout-nya bisa dilihat tuh pada baris ke-17. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi main-nya pada baris 20. Nah, di situ pada baris 22 ada integer n yang gunanya untuk menginput jumlah barang itu yang diinputkan dari user gitu. Habis itu pada baris 24 kita deklarasikan array dari struct item dengan ukuran n tadi yang habis itu yang nilainya diinputkan oleh pengguna. Habis itu pada baris 27 sampai baris 34 di situ ada looping for lagi untuk meminta input nama, jumlah barang sebanyak n kali. Nah, di dalam looping itu pengguna diminta memasukkan nama barang ke i plus 1 dan jumlah barang ke i plus 1. Bisa dilihat itu pada baris ke-28 sampai baris 32. Nah, setelah looping selesai ditampilkan garis pemisah di situ. Cout sama dengan itu kan yang banyak itu pada baris 26 sama baris 35. Di situ sebenarnya cout sama dengan itu nggak ada gunanya ya teman ya, cuman variasi doang untuk apa ya garis pemisah aja. Nah, terus pada baris 39 pengguna diminta memasukkan nama barang yang ingin dicari. Habis itu fungsi cari tadi, void cari tadi dipanggil lagi dengan parameternya item gitu kan. Di situ ada array dari struct item, itu integer n itu jumlah n. Habis itu ada juga nama barang yang ingin dicari itu pada baris ke 41 itu. Nah, habis itu program selesai dieksekusi. Habis itu selanjutnya langsung aja kita ke output programnya. Oke, selanjutnya kita masuk di outputnya, dimana di sini bisa kita lihat user akan memasukkan jumlah barang sebanyak 6 kali. Setelah itu ada garis pembatas sebagai variasi saja. Setelah itu nanti user juga memasukkan nama barang dan jumlah barang sebanyak 6 kali. Karena user kan memasukkan jumlah barangnya sebanyak 6 kali. Ini outputnya sebenarnya seperti contoh soal tadi. Jadi kopi 3, gula 2, beras 5, daging 6, jagung 1, sabun 4. Dan yang paling bawah itu nanti user akan diminta input kan masukkan nama barang yang ingin dicari. Misalkan di sini kita masukkan gula. Maka secara konsep linear search tadi, dia akan mencari setiap elemen arraynya. Jadi dia akan mencari ke elemen array pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya sampai bertemu akhirnya ternyata data gula ini ada gitu. Maka dia akan keluar output yaitu cout gula 2 gitu kan istilahnya. Nah, habis itu di sini saya juga memberikan contoh output ketika dia tidak ada gitu dari data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Misalkan di sini kita masukkan nama barang yang ingin dicarinya adalah ketan gitu. Ketan kan bisa dilihat di sini tidak ada kan. Nah, maka dia akan keluar cout gitu. Ketan tidak terdapat dalam data. Nah, seperti itulah outputnya. Jadi mungkin sekian teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.